Pertemuan pelayan ibadah raya akan dilaksanakan pada Minggu 6 Februari atau sore ini jam 17.00 atau jam 5 sore di Geraha MDC. Karena pentingnya pertemuan ini, maka semua pelayan wajib hadir dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Pelayanan Image akan mengadakan usaha dana dengan menjual pakaian bekas layak pakai di Pasar Lili Camplong. Untuk itu, kepada keluarga MDC yang mau menyumbangkan pakaian layak pakai, silakan menghubungi pelayanan Image atau langsung menghubungi Saudara Ito Liwe di nomor 0812 3140 7460. Pakaian bekas dapat langsung dikirim ke Geraha MDC dan batas pengumpulan di hari Jumat 11 Februari. Doa Dekor Nasional ke-19 dilaksanakan mulai tanggal 8 hingga 14 Februari dengan jadwal sebagai berikut. Regional 1, Selasa 8 Februari jam 7 malam atau jam 8 malam waktu Kupang. Regional 2, Rabu 9 Februari jam 5 pagi atau jam 6 pagi waktu Kupang. Regional 3, Senin 14 Februari jam 7 malam atau 8 malam waktu Kupang. Regional 4, Kamis 10 Februari jam 7 malam atau jam 8 malam waktu Kupang. Regional 5, Sabtu 12 Februari jam 5 pagi waktu Kupang. Regional 6, Sabtu 12 Februari jam 17.30 atau setengah 6 waktu Kupang. Regional 7, Kamis 10 Februari jam 6 sore waktu Kupang. Para pemimpin, pengurus, pelayan, dan setiap jemaat kami undang untuk mari kita membangun kesehatian dan merendahkan hati di dalam doa bersama. Doa Shine Nasional dengan tema Prayer Warrior atau pejuang doa yang akan diikuti para Shiners dari Regional 1 hingga 7, para wanita Shine di seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri dengan pembicara Bapak Petrus Nawawi, Ketua Sinode GKPB. Diselenggarakan pada Senin 7 Februari melalui Zoom dimulai pada jam 6 sore. Kami mengundang setiap wanita di gereja ini, mari sehati, sepikir mencari kehendak Tuhan atas pribadi maupun atas bangsa ini. Shiners MDC Kupang, dalam rangka perayaan Hari Valentine's Day, maka pengurus Shine mengadakan ibadah perayaan kasih sayang dengan tema The Greatest Love, yang dilaksanakan pada hari Senin 14 Februari jam 18.00 atau jam 6 sore di Geraha MDC. Dalam ibadah tersebut akan dilakukan acara cross kado atau tukar kado. Persyaratannya sebagai berikut. Kado seharga Rp50.000, kado tidak berupa makanan, camilan, atau barang habis pakai. Semua kado dibungkus koran dan diserahkan pada saat acara. Bagi Shiners yang mau mengikuti cross kado, silahkan mendaftar pada Ibu Eti Malelak atau Ibu Astrid Soai selesai ibadah. Kegiatan donor darah untuk MDC Kupang akan dilaksanakan pada Minggu 6 Februari selesai ibadah pertama atau pada jam 10 pagi. Untuk itu, kepada keluarga MDC yang mau mendonorkan darahnya, silakan daftar ke Ibu Eri Wadu. Kegiatan donor darah ini dilaksanakan oleh PMI bekerjasama dengan MDC Kupang. Sekian informasi pagi ini, tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di Allah Raja Maha Besar, Dia pencipta seluruh isi bumi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya.
Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari bertepuk tangan, karena Dia yang Maha Besar. Dia pencipta bumi ini. Kau ajaib Tuhan. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah Maha Besar. Kami percaya janji-Mu Tuhan, ya dan amin bagi kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan, Allah yang setia, Allah yang besar, yang tak pernah ingkari janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari semua sembah Dia. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Engkau Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Shalom, salam sejahtera keluarga MDC dimanapun saudara berada. Pada pagi hari ini kita akan kembali membaca teks Alkitab dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu saudara-saudariku, sepanjang 3 bulan ke depan, yaitu bulan Februari, Maret dan April, kita akan membahas topik penting, yakni will of God atau kehendak Allah. Topik ini akan kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu pada bulan Februari, topik mengenal kehendak Allah, dan bulan Maret, mengikuti kehendak Allah. Dan pada bulan April menggenapi kehendak Allah. Sebagaimana yang telah kita ikuti pada minggu kedua, tanggal 9 Januari oleh Pak Cevri di ibadah pertama dan Pak Eloy pada ibadah kedua. Mereka telah menyampaikan topik will of God atau kehendak Allah. Di mana melaluinya kita mengerti bahwa kehendak Allah itu ada 2 sifat. Antara lain kehendak Allah yang absolut atau kehendak Allah yang berdaulat. Dan yang kedua atau sifat yang kedua yakni kehendak Allah yang adalah perintah Allah. Untuk jelasnya bagi kita yang tidak hadir dalam ibadah raya di minggu kedua tanggal 9 Januari, maka saudara-saudari bisa mengikutinya pada kanal YouTube GKBB Kupang. Baik Bapak Ibu, mari kita sebelum saya lanjutkan kita berdoa. Bapa, kami datang dengan kerinduan. Kami merindukan hadirat-Mu. Mari Roh Kudus lawat setiap kami dan urapi setiap kami yang mendengarkan kebenaran. Agar firman ini menembusi roh dan jiwa kami. Memberikan pengertian bagi setiap kami. Sehingga kami mengerti kehendak Allah bagi kehidupan pribadi kami. Bagi setiap keluarga dan setiap pribadi yang hadir, Tuhan mengurapi. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan hamba terbatas. Urapilah hamba. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pada pagi ini saya akan membahas topik mengenal kehendak Allah secara pribadi atau knowing God's will personally. Selanjutnya pada minggu kedua mengenal kehendak Allah atas keluarga, knowing God's will for family. Minggu ketiga mengenal kehendak Allah atas gereja, knowing God's will for the church. Dan minggu keempat atau minggu terakhir mengenal kehendak Allah atas dunia usaha atau knowing God's will for the marketplace. Sekarang mari kita membahas topik yang
akan saya sampaikan pagi ini. Knowing God's will personally, atau mengenal kehendak Allah secara pribadi. Baik, mari kita baca surat Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan dan garis bawahi kata, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagaimana telah saya sebutkan tadi, bahwa kita perlu mengenal kehendak Allah untuk pribadi kita. Mengenal kehendak Allah untuk keluarga kita, mengenal kehendak Allah bagi gereja kita, dan mengenal kehendak Allah untuk dunia kerja atau marketplace. Maka saya akan memulainya dengan mengenal kehendak Allah secara pribadi. Karena betapa pentingnya kita memahami secara pribadi tentang kehendak Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam mengenal kehendak Allah tersebut, maka untuk mengenal kehendak Allah secara pribadi, paling sedikit ada 3 hal yang penting yang hendaknya diketahui oleh setiap orang percaya. Yang pertama, tubuhmu adalah milik Allah. Roma pasal 12 ayat 1. Saudara bisa bandingkan dengan Roma pasal 6 ayat 12 sampai 14. Bentar kita akan lihat. Mari kita lihat Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudariku, saya percaya Anda telah membuat keputusan yang tepat, bahwa Anda sudah menyadari bahwa tubuhmu itu adalah milik Allah, maka dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka sekarang sadarlah bahwa tubuhmu itu adalah milik Allah sepenuhnya. Ya benar, pada hakikatnya tubuhmu itu adalah milik dan kepunyaan Allah. Karena dialah yang menciptakan dan menghadirkan Anda di planet bumi ini. Dia sendirilah yang menenun Anda dalam rahim ibumu. Dan dialah yang telah membentuk Anda ketika masih bakal anak. Tapi demi kemurahan hatinya, Allah Bapa kita berikan kehendak bebas kepada Anda untuk memutuskan sendiri agar Anda lah yang atas kemauan sendiri mempersembahkan tubuhmu kepada Allah. Mari kita perhatikan apa yang dinyatakan oleh surat Roma pasal 6 ayat 12 sampai 14 yang mengatakan demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sekarang Anda dan saya, kita adalah senjata kebenaran bagi kemuliaan Allah sebagaimana yang dituliskan tadi. Inilah kehendak Allah bagi saudara dan saya. Dalam hal ini kita harus membenci kejahatan dan mengasihi yang benar. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 juga bandingkan dengan Ibrani pasal 1 ayat 9. Dan saudara-saudara, marilah kita menolak untuk berserah pada berbagai macam keduniawian yang ada di sekitar kita. Seperti keserakahan, mementingkan diri sendiri, iri hati, kebencian, dendam, kecemaran, dan bahasa yang tidak senonoh atau tidak pantas, kedursilaan, narkoba, minuman keras, dan persekutuan dengan orang cabul, persekutuan dengan orang duniawi. Sekarang dengan menyadari bahwa tubuhmu adalah milik Allah,
maka kita memelihara tubuh kita dengan cara yang benar dan yang berkenan kepada Allah. Selanjutnya, untuk mengenal kehendak Allah secara pribadi, maka hal yang kedua, Anda harus mengetahui bahwa hidupmu berbeda dengan dunia ini. Hidupmu berbeda dengan dunia. Lihat Roma pasal 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan atau Full Life Study Bible yang menulis tentang hubungan orang Kristen dengan dunia, yang menyatakan antara lain bahwa istilah dunia atau dalam bahasa Yunani kosmos seringkali menunjuk kepada sistem luas dari zaman ini yang dipromosikan oleh iblis dan terpisah dari Allah. Sistem ini terdiri bukan hanya atas kesenangan duniawi yang sudah jelas jahat, dursila, dan berdosa, tetapi juga menunjuk kepada roh pemberontakan terhadap Allah dan yang menolak karya keselamatan dari Yesus Kristus. Di zaman ini iblis mempergunakan gagasan, keinginan, moralitas, filsafat, psikologi, teknologi, dan segala keduniawian. Lebih tepatnya kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Katakan demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan lanjut, pasal 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita telah diperingatkan supaya jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kehendak Allah bagi Anda adalah supaya kita tidak hidup dengan pola dunia. Kalau orang dunia saat emosi, dia mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang fasik, kata-kata penghinaan. Tidak demikian dengan kita yang adalah anak Tuhan. Kita harus mampu untuk menguasai diri. Sekali lagi bukan hal yang mudah. Seperti yang saya sebutkan pada bagian pertama tadi. Karena itu andalkanlah Roh Kudus. Mintalah hikmat dari Tuhan untuk semua persoalan yang sedang saudara hadapi. Jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri yang mengakibatkan kita tidak mengontrol emosi kita. Tidak bisa mengontrol cara kita berpikir dan cara kita berbicara. Kalau orang dunia maki, kita balas dengan makian. Dengan alasan, kawan, saya tidak bisa tahan emosi. Terus apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Allah? Kalau orang dunia tidak bisa mengampuni, apa bedanya kita dengan orang dunia ketika kita bilang, saya mengampuni dia, tapi tidak suka lihat dia muka. Itu namanya sama saja kita belum mengampuni. Mengampuni artinya melupakan. Kita harus hidup berbeda dengan orang duniawi. Kalau kita menyebut diri kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh kompromi dengan hal-hal apapun yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sekarang yang ketiga, yang perlu kita ketahui agar kita dapat mengenal kehendak Allah secara pribadi, yaitu mengalami transformasi pola pikir atau mengubah pola pikir kita. Lihat Roma pasal 12 ayat 2. Ayat ini akan kita baca dalam kabar baik untuk Anda. Tercatat sebagai berikut. Janganlah ikut norma-norma dunia ini. Biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru. Supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah atau kehendak Allah. Yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Perubahan pola pikir atau transformasi akal budi kita itu adalah karya Allah bagi kita.
Dengan demikian jelas bagi kita mengapa Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma agar mempersembahkan tubuh mereka kepada Allah sebagai korban yang hidup, yang kudus atau yang khusus bagi Allah dan yang menyenangkan hatinya. Dalam hal mempersembahkan tubuh kita ini ada bagian yang seharusnya kita kerjakan dan selanjutnya ada bagian yang Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat firman Tuhan tadi, yakni biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam menyikapi hidup sebagai pribadi yang baru dengan pola pikir yang telah dibaharui oleh Roh Kudus, maka kita harus mengikuti pernyataan atau statement Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 sebagai berikut. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, marilah kita merespon firman Tuhan ini dengan merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Bahwa saya mengenal kehendak Allah secara pribadi dengan kesadaran bahwa tubuhku adalah milik Allah. Roma 12 ayat 1. Sebagai bait Allah yang kudus, karena aku sadar bahwa tubuhku sudah dipersembahkan kepada Allah. Hal yang kedua, saya mau hidup berbeda dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Saya tidak kompromi dengan norma-norma dunia ini atau segala perilaku dan tutur kata yang tidak pantas yang sangat duniawi. Yang ketiga, saya akan berserah kepada karya Roh Kudus untuk mengerjakan transformasi yang menyeluruh dalam seluruh hidupku. Dan aku percaya inilah kehendak Allah bagi hidup saudara dan hidup saya. Amin. Mari kita berdoa. Di hadirat-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami. Kami berserah kepada kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran. Kami perlu mengenal kehendak-Mu secara pribadi. Dan kami mengerti bahwa Tuhan mau kehidupan kami berbeda dengan dunia ini. Dan hidup kami ini milik-Mu sendiri. Tubuh kami ini adalah milik Allah. Karena itu kami mempersembahkan sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu. Dan kami berserah kepada transformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Mari kerjakanlah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus berjalan seturut kehendak Allah dalam hidup ini. Meteraikanlah firman Tuhan ini di hati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa mengangkat roti yang ada di tangan kanan saudara, tinggi dari kepala saudara, dan kita dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudaraku, kita akan roti sebagai pelambang tubuh Kristus ini dengan ucapan syukur dalam Sucikanku, kuasa
sesalimu, pulihkanku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudaraku, dengan iman kita minum cawan perjanjian baru ini yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus sendiri sebagai lambang dari darah Yesus yang telah mengalir dan menyucikan dosa-dosa kita. Mari kita minumnya dengan iman. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Dan biarlah apa yang menjadi makna dari perjamuan kudus ini terjadi dalam hidup kami. Secara rohani kami mengalami persekutuan bersama-sama dengan Yesus Kristus di bumi maupun sampai dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, oleh kuat kuasa dan penyertaan Roh Kudus-Nya tinggal dan menyertai engkau, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini yang kau terima dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah Maha Besar. Kami percaya janji-Mu Tuhan, ya dan amin bagi kami Tuhan.